Ini udah mirip si Heliodor atau Veles ya, tandanya ngebang begini. Ini kecil nih kayaknya, kalau ini kayaknya pakai rostok ya. Tuh, minial on road segede. Duh, kaki jelek amat swallownya. Satu kebun ini biayanya 50.000 bukunya per bulan. bawah ya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah keliling sama Mas Wandi. Nih, udah hampir 1 jam ya, 4 jam lah. 4 jam. Kamu istirahat. Oh, Dari istirahatnya. tadi malam jam 10. Jam 10 sampai sekarang jam berapa jam tuh, 12 jam. Jadi sekarang kita lagi ada di tempatnya suhu Om Rio, karena kalau misalnya ke Bantul nggak main ke tempat ini ya belum bisa. Cuma beliau lagi sibuk ngelayanin tamu nih, ramai banget guys. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi apa yang ada di sini. Yang jelas memang lumayan padat di sini. Di atapnya tuh rapat teduh jadinya, nggak panas. Cuma yang sebelah sana panas. Yuk kita bongkar satu-satu yuk sebelum ada Mas Rio nya. Ayo sebelum Mas Rio kita sama Mas Wandi dulu ya Mas, kita jalan-jalan Mas. Ini tandanya cakep. Yang jelas pasti memang di sini semua juga rata-rata ninel ya. Rata-rata ninel juga. Ini udah sempat pernah saya bahas waktu di video penggunaan anggur main di Kampung Anggur Bantul. Dan nih kita lihat di sini lagi mode penggunaan penyiramannya. Nah di sini menggunakan penyiramannya sistem tetes seperti ini. Kayaknya ini 24 jam kali ya tetes begini ya. 24 jam. Tuh minimal on road segede. Duh, kaki jelek amat swallownya. Dari tangan juga, aduh. Berapa tahun ini kayak 8, 10. Udah 2012 atau 16 ya? Lah, pokoknya udah tua banget nih. Kayaknya ninel tertua di sini kayaknya nih. Gede banget guys batangnya. Yang paling mantep ini kayaknya nih. Ini juga gede banget nih. Udah kayak di Jepang. Ini udah kayak di Jepang nih. Ini kecil nih kayaknya, kalau ini kayaknya pakai rostok ya. Gede banget. Ke sini. Ini kayaknya habis dipotong di primer nih. Buahnya yang kene lur. Cakep lur. Oke, assalamualaikum guys. Balik lagi di channel Pemuda Nganggur. Kali ini saya berada di tempat Mas Rio di Kampung Anggur Bantul. Karena kalau ke Kampung Anggur Bantul belum kesini kayaknya belum sah gitu kan, belum halal kalau belum mampir ke tempat ini. Karena di sini asal mulanya anggur di Kampung Anggur Bantul itu sendiri. Ini dia Mas Rio. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Ya, alhamdulillah baik. Saya hampir setahun kayaknya nggak kesini, ngelihat hampir setahun kayaknya kesini ya. Saya kayaknya kesini tuh kemarin bulan November. Nah, baik-baik sini bulan Oktober ya, 11 bulan lah ya. Saya kaget banget ketika datang ngelihat si pohon yang sebelah sini nih. Excited banget. Nggak tahu deh itu jenis apa dan kenapa bisa segede itu. Kayaknya dulu nggak gede-gede amat deh. Masih gedean ini yang on road ini. Gitu. Gimana ceritanya si pohon itu bisa gede seperti itu? Saya juga nggak tahu ya gede segitu. Dan apa ya, kalau dibilang nutrisi, dulu nutrisi sama sih saya memperlakukan ya. Kalau dibilang dari jumlah daun dan rantingnya yang kita pelihara banyak, saya sampai sempat tak potong Primernya. sama aja malah tambah semakin gede. Jadi saya juga bingung gedenya kenapa gitu. Tapi itu jenis apa? Awalnya crimson. Awalnya crimson. Crimson cuman karena banyak kendala ya, kita mengalami kesulitan. Ya bukan kesulitan sih, malas aja buahin kok agak-agak susah gitu. Iya, Terus untuk crimson kita top working pakai jenis yang lain. diganti nih. Berarti itu primernya udah dipotong, diganti varietas gitu. Oke. Kalau yang misalkan si crimson ini juga pakai rostock apa on road? Itu dulu ada rostocknya tapi tak taruh dalam ya. Udah jadi on road. Dulu dalam banget. Nah itu kenapa kayak di Jepang jadi sampai
Iya. Ada kan kelihatan ya. Ah. Ada itu karena dulu waktu kita ngasih pupuk itu memang sering banyak ya di situ sama dibanding yang lain gitu. Makanya mungkin karena itu kan cincinnya kan cuman sebatas tanah toh. Tanah sebatas tanah. Kayaknya cuman karena kecekik panasnya lingkungan di sekitar. Oh, jadi Mungkin lo ya, Iya. saya nggak tahu jelas aslinya seperti apa, cuman karena saya tidak begitu memperhatikan banget dengan dia. tapi yang jelas dia bentuknya seperti itu. Nah, kemungkinan juga memang karena kepanasan dari media gitu ya. Saya pupuknya juga pupuk kandang baru soalnya. Itu kan pupuk kandang baru. Itu punya kandang baru semua kalau melihat tadi kan. Nah, kalau dilihat boleh itu. Ya, coba kita lihat dulu. Jadi ini guys, si pohon yang excited. Saya datang itu ini kalau misalkan memang kalian ikut di komunitas anggur yang ada di Facebook, ini kemarin sempat ada posting pohon yang gede. Ini mirip banget. Ini di Indonesia, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di Bantul guys, tempatnya Mas Rio. Nah, iya, ini nih yang bikin saya unik tuh, kok ini bisa kayak gini gitu kan. Kemungkinan karena memang pohonnya baru, dia kayak kecekik panasnya. Padahal pas waktu saya kesini yang paling gede itu yang Sininel on road itu loh guys. Cuma Sininel on road itu sekarang kalah gede sama ini. Gitu. Nah, padahal ranting dan batangnya nggak banyak karena memang habis di babat habis di sini nih. Nah, kelihatan? Di sini habis dipotong ya. Ini disisip ya, sambung sisip. Dua varietas apa satu varietas ini? Dua Kiri. kiri dan kanan. Nah, varietas apa nih kiri kanan? Cuman Goswi sama apa tuh yang kemarin? Lupa aku yang satu. Nggak pernah tak urusin. Iya. Ini sebenarnya anak terlantar, cuman ngandalin bodinya doang nih. Ya. Cuman ini ninel bukan dari pohon yang ini guys, ini ninel nih. Lihat nah. Ini ninel cuma bukan pohon yang dari ini. Gila. Ini umur masih muda ya, lebih tuaan si ninel. Udah, Kurang lebih berapa? 5 tahun apa ya? 5 tahun guys, 5 tahun segede gini, bayangin. Padahal ini media cuma sekotak ini, sisanya di sini di plur. Memang sih ada jalur kayak air buat penyiraman gitu ya. Sini drainase. Ini nanti tembus ke tanah kan ya? Ini Tembus. Nah, jadi mungkin penyiraman bisa sekeliling sini di siram full jenuh. Nah, ini ninel on road juga nggak kalah gede sebenarnya gitu. Nah, udah sebesar ini sekarang kondisinya. Selain ninel apa aja sih yang on road, Mas? Yang on road banyak sih, Nah, cuman kalau ninel graftingnya itu ini ninel graftingnya pakai rostok lokalan. RM atau Bella. Usianya tuaan itu sebulan daripada ini kayaknya. Ini lebih tua sebulan. Nah, jadi saya graftingnya di atas itu. Oh, ini graftingannya di sini. Nah, ini udah jelas nih guys. Ini graftingnya ngebendul kayak gini biasanya memang bekas graftingan gitu. Bisa dilihat perbedaan antara menggunakan restock dan menggunakan on road gitu ya. Berarti untuk ninel sangat jelas dia tahan dan cocok banget untuk on road ya. Dia tahan. Di luar pun juga banyak yang pakai kok. Apa? Kebetulan ada teman yang sempat berkunjung ke mana ke Ukraina ya. Iya. Itu menanyakan bagusan mana antaranya yang on road dengan yang grafting gitu kan. Iya. Mereka pakai RS gitu. Ternyata di sana pun ya. Tapi katanya orang loh, bukan saya, katanya orang yang sempat berkunjung ke sana itu ninel di sana on road. Ninel di sana on road. Termasuk Trans juga on road. Di sana loh ya. Nah, tapi di sini ada nggak trans on road? Transnya yang on road ini di sini nih. Masih kecil semua punya aku yang trans. Yang Masih di depan kecil. loh. Nah. Kalau yang di belakang udah gede cuman bukan untuk Oh, itu kebun rahasia. bukan sih, banyak sesuatu yang bikin saya malu di belakangnya. Oh, oke. Jadi tidak dibawa untuk umum ya. Nah, kalau kemarin yang cerita on road yang direndam air itu kabarnya? On road yang direndam air. Sempat ngetes kan ya? Kita rendam pakai air itu pakai pot dulu. Oh, pakai pot dulu. Itu varietas apa aja yang dicoba? Cuma ninel semua. Oh, cuma ninel semua. Posisi yang bibit yang banyak kan ninel kan. Nah, ada yang bilang kalau direndam mati. Makanya bibitnya saya nyiapin 10 pot, tak masukin ke 10 bibit tak masukin ke pot, tak masukin ke kolam.
kayak kolam punya kamu itu yang Oh, iya. kolam Grameh itu. Iya, kalau Ya, ada ngerame. ikannya juga di situ gitu. Dimasukin ke situ. Tak masukin ke situ sama potnya utuh gitu kan. Kerendam full. Full. Yang nggak kerendam cuma daunnya sama batang yang bagian atas saja. Jadi media semua kerendam full. Itu waktu itu saya nunggu matinya. Ada orang nanam anggur nunggu matinya. Orang nunggu tumbuhnya, Om Rio ini nunggu matinya, guys. Waktu itu, oh lah, yo cuman pengen uji coba aja. Uji sih. coba. Seberapa tangguh dia Nah, untuk bisa saya pertahankan kan gitu. sampai berapa tahan? Tak tunggu sampai setengah tahun. 6 bulan? Nah, ya, setengah tahun di dalam kolam. Yang mati ada 6, tapi di usia setengah tahun itu ada 6 karena tidak pernah tak kasih pupuk. Iya. Tahu sendiri kalau kita mau ngasih pupuk kerendam gimana kan? Iya, campur Kalau air tak kasih semua. banyak pupuk di situ ikannya Ikan. pada mati. Ah. Makanya dilemanya kan di situ. Iya. Ya pikiran saya ya dapat pupuk dari kotoran ikan, ternyata tidak. Iya. Kan? Itu terus yang hidup ya cuman tak biarkan mati di situ. Buset. Yang udah hidup dibiarin mati sampai Iya, mati di tak situ. tunggu sampai matinya gitu. Ya rata-rata itu. Oke. Jadi memang sudah diuji coba untuk Ninel ini mau graftingan atau on root, dia sampai direndam sampai air, daya tahannya cukup kuat ya. Untuk tanah yang basah mungkin sangat cocok. Kalau misalkan dari serangan hama juga ini udah bertahun-tahun dia nggak keserang-serang ya. Maksudnya hama dalam tangan kayak modelnya motor. Jangan. Iya, jangan. Sayang, ini ikonik banget kayaknya nih ya. Anggur Ninel terbesar kali ya. Bisa dibilang terbesar nggak sih? Kayaknya nggak, saya belum pernah lihat orang. Induk terpilih Kak. Ah. PIT yang di ini pemerintah. Ini pohon induk terpilih yang ditutup pemerintah Ninel Yang disertifikat. yang disertifikasi. Gila. Saya kemarin lihat postingan Om Rio, kata Om Rio satu pohon itu bisa berbuah berbeda Dengan perlakuan hormon. dengan perlakuan Iya. hormon. Cuman sekedar iseng-iseng sih menggunakan hormon itu. Coba-coba. Karena kalau saat secara keilmuan mungkin banyak orang di luar sana yang jauh lebih pintar dari saya. Iya, betul. Jadi saya uji coba hormon menggunakan hormon itu, dan saya nggak mau nginget-inget timingnya ya. Jadi memang kalau saya rasakan timingnya memang berbeda. Timingnya berbeda, dosisnya hampir sama sih. Itu berbeda di bentuknya. Makanya kalau di tempat saya Ninel itu ada yang bentuknya sedikit bulat, ada yang mau benar-benar lonjong gitu. Iya. Jadi memang sangat Berpengaruh. kadang orang melihatnya kok beda-beda ya. Padahal itu tergantung dari pengaruh hormon, nutrisi dan sebagainya ya. Nutrisi kalau sekarang memang saya mangkas banyak. Yang dulu biasanya satu kebun biayanya 1 juta per bulan, sekarang cuma 50.000 per bulan. Jadi memang bener-bener sangat Dipres. press. Satu kebun ini biayanya 50.000 pupuknya Per bulan? bawah ya, per bulan. Pakai pupuk apa, Om? Cuman pakai SP36 itu, sebangsanya SP36 tapi bukan itu produknya. Saya pakai produknya Petroganik. Merauke. Oh, Merauke. Merauke tetap jaya. Ditabur sekitar sini. 50.000, mungkin dosisnya rendah banget kali ya, dosisnya cuma dipakai sedikit gitu maksudnya. SS Samopos itu loh. Apa? Namanya SS Samopos itu. SS Samopos. Oh. Itu tak tabur di situ. Isinya cuma NP sama S. Terus sama kita tambahkan subur kali waktu itu. Subur kali. Gila. Sampai segede gini pupuknya cuma 50.000, kebun seluas ini, sama termasuk yang di belakang kali. Yang di belakang beda. Oh, beda Saya lagi. Targetnya depan ini cuma 50.000. Depan ini cuma 50.000. Tak pupuk Om. Yang di belakang tak pakai pupuk. Bakaran sampah. Set. Ya, ini salut banget sih untuk Om Rio bisa sampai sejauh ini dan sebesar ini si batang anggur yang ikonik, si Crimson yang sudah mulai diganti kepalanya jadi Guspi gitu. Ini mungkin nanti orang-orang pengangguran yang datang ke sini mungkin udah langsung matanya ketuju ke sini. Gitu.
Ada apa lagi di sini? Ini on road semua, aku nyoba on road semua. Ini on road semua. Yang bukan cuman ini. Ini ada on road apa aja? Itu Forset, Forset, ini akademik, akademik, ini apa? trans. Bukan, ini one drop. Oh, mondrop. Heeh. Terus Itu ini. kemarin apa ya? Aku lupa. Halah, saking banyaknya pohon dia lupa, guys. Aduh. Cuman sejauh ini yang menggunakan on road juga tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bisa dilihat kayaknya medianya pakai sistem tetes kayak gini, dibuat basah kayak gini sengaja, Om Rio. Ini tetes 24 jam. 4 jam non-stop. 24 jam non stop. Heeh. Ini medianya basah banget, guys, no. Forset. Cuman di air ini dia pakai ini nggak? Apa namanya? Nutrisi nggak? Apa air tok? Enggak, air aja. Air biasa aja. Ini sama dengan yang kita pakai obat cuci tangan nih. Oh, airnya. Ini masih satu jalur karena Oh iya iya. 24 jam on road Forset. Aman, berbuah normal. berbuahnya kemarin sempat tak posting kan. Ah, Yang warnanya hitam sama Iya. gelas haram. gelas haram. Bunganya ini Ini bunga Forset. buahnya Kirain saya Jubil. Oh, ini Forset. Forset, Om. Forset. Nah, ini Forset, guys. Bunganya cantik. Tandanya juga bagus. Malahnya panjang. Nah, ini juga masih sistem tetes. Ini juga sama sistem tetes. Hampir semua sini tetes. Iya. Semua. Nah, ini Yang ini masih ninel ya? ini stick satu apanya namanya nozzle-nya 1 jamnya 4 liter. Nah, ini 1 jam 4 liter kalau 4 liter. Ini satu tanaman isinya 8 liter per jam. 24 jam berapa? 100 Aduh, berapa liter? matematika saya buntu lagi. Aku juga iya. Coba kalian tinggal kalkulasikan aja 24 kali 4, guys. Berapa liter untuk nyiram ini semua? Ini 1 jam 4 liter loh. Dan nggak mati ya? Dan gak mati. Nggak mati. Karena memang untuk usia atau kondisi tanaman sebesar ini, dia mungkin butuh air yang cukup banyak. Nah, kalau yang sebelah sana itu kenapa dipangkas di primer juga itu? Mau diganti kepala? Enggak, penyelamatan sebenarnya. Penyelamatan. Kemarin itu kebunnya banyak, guys. Kita nggak kita mau mengaplikasikan apa namanya pestisida itu kan kita masih ketakutan ya. Nah. Karena nanti di saat habis disemprot ada pengunjung datang, Mas ngicip Mas. Nah, Oh, jadi di sini tuh nggak disemprot kita pestisida? ketakutan. Kita berani nyemprot kalau pas posisi gundul. Oh, kalau lagi posisi kayak gini ini nggak pernah disemprot? Nah, kalau ini kan nggak ada buah sama sekali nih. Ah, Nah, baru sebenarnya semprot. berani. Cuman Waktunya. biasanya kalau nyemprot tiap Januari aja. Wah, Januari aja. Gitu. Memang kemarin di tempat saya juga sama, saya juga kena melibak hampir rata lah kemarin juga teman-teman pada Ini kena kalau tempat musim ini. naik nanti langsung bengkok. Ini gede banget sih. Biarin turun ke bawah dulu. Ya tak urusin nih. Udah kayak hutan rimba. Urusin kebun yang lain. Kebunnya orang-orang. Iya. Pengangguran memang sibuknya nggak ada habisnya. Nah, tadi saya lihat si Jupiter kayaknya bagus banget tandanya, guys. Yuk kita lihat Jupiter dulu, Om. Nih. Jupiter ini 1 tandan 5 tandan jadi 1 loh. Selain Jupiter sih sebenarnya di sini banyak yang lagi buah nih. Ya rata-rata ninel semua. Iya, karena kandang ini Kandang ninel. Ini sampai teduh adem banget di bawah sini. nggak pernah dipangkas, guys. Nggak pernah dipangkas, Yang Pat. punya males. Potong wis. Jadi Yang punya males. nah, Mana. nah, sini nih. Nih, Jupiter. Ini udah mirip si Heliodor atau Veles ya. Tandanya ngembang begini. Ini 1 tandan cuma jadi 5, guys. Nah, bisa diperhatikan. Kayak gini, wah gelap ya. Nah, ini guys si Jupiter. 1 tandan jadi 5, cakep banget. Karena salah-salah kemarin ada orang motong Hmm. buat PPS katanya.
cuman asal-asal potong buat entres jadi di sini ya wis. Jadi buah syukur. Nikmatin aja. Nah, salah satunya ini nih. Yang udah jadi seperti ini. Tanpa hormon dan tanpa perlakuan apapun, dibiarin berbuah begitu aja. Seperti ini. Gila. Memang nggak ada habisnya buah di sini tuh. Kalau dibilang sudah panen berapa kali, mungkin bingung jawabnya ya. Aku nggak mau jawab. Nggak mau jawab ya. Karena buahnya terus-terusan ada gitu kan. Dulu mulai tahun 2017, 18, 19 itu 17, 18 ya. 2 tahun full nggak berhenti. 2 tahun full nggak berhenti. Pangkas ujung, pangkas. Tahun 2019 itu waktu itu karena udah penuh sesek gitu. Tak potong, tak pangkas gundul bersih 2019. Foundation pruning. Saya nggak punya buah cuma 4 bulan di 2019 itu. 4 bulan, selama 4 bulan. Habis buah sama sekali. Karena tak pruning toh. Habis itu baru mulai panen di bulan Mei ya. Mei 2019. Lagi ada panen lagi terus sampai sekarang ini. Kemarin 2020 saya mangkas Januari juga. Oh, Januari Tak gundul lagi. Ini juga nanti kemungkinan Januari digundul lagi. Insya Allah. Makanya guys, sebelum Januari kalian buru-buru ke sini sebelum ini gundul kalau mau datang ke sini. Di tepatnya di Satria Grape Farm, Bantul. Siklus saya cuma 1 tahun sekali sebenarnya gundul itu. Nah, foundation pruningnya satu tahun sekali. Itu 1 tahun sekali itu gundulinya di primer apa di sekunder atau di tersier? Yang penting pendek aja lah. Yang penting pendek. Di ini primer sekunder tersier malah bingung ya. Nanti potong pendek, kelihatan cabangnya, nanti baru dibentuk lagi. Potong pendek cakep nanti. Iya. Daripada gondrong terus. Iya. Sama kayak si modelnya sama kayak si Crimson tadi kayak gitu kali lah ya. Oke, mungkin gitu aja Mas Rio. Terima kasih. Mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nganggur hari ini. Salam pemuda nganggur, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.